Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami, channel Dunia Fauna. Teman-teman, apakah kalian pernah mendengar cerita tentang Nabi Yunus yang ditelan oleh paus? Lalu bagaimana nasib manusia apabila sampai tertelan oleh paus? Di video kali ini kita akan membahas dari segi sains tentang fenomena ini. Jadi tonton sampai habis supaya teman-teman dapat mengerti dengan jelas. Untuk pertanyaan pertama, pernahkah paus menelan manusia? Jawabannya pasti tidak. Sejauh ini hingga sekarang tidak pernah ada kejadian paus yang menelan manusia ataupun memangsa manusia dengan sengaja. Bisa dipastikan kejadian tersebut merupakan satu berbanding sejuta kemungkinan. Selama ini hanya ada dua cerita orang yang pernah ditelan oleh paus, yaitu Nabi Yunus dan yang satunya lagi adalah pria berumur 56 tahun bernama Packard yang berprofesi sebagai nelayan dan penyelam lobster, di mana menurut beliau saat dia menyelam tiba-tiba mendadak gelap yang awalnya beliau mengira sedang diserang oleh hiu. Namun dia tidak merasakan adanya gigi. Singkat cerita, beliau menceritakan bahwa ternyata dia berada di dalam mulut paus bungkuk. Lalu paus tersebut menggeleng-gelengkan kepalanya sembari menyemburkannya keluar dari mulut ke permukaan laut. Akibat dari kejadian ini, Packard dilarikan ke rumah sakit akibat cedera patah kaki. Tapi menurut versi orang yang menolongnya, beliau ditemukan di permukaan dalam keadaan terkejut dengan kondisi alat selam yang masih terpakai utuh, tapi mereka tidak melihat adanya paus di sekitarnya. Namun, benar atau tidaknya cerita tersebut hanya beliaulah yang mengetahuinya. Lalu, apakah benar paus bisa menelan manusia? Jawabannya tidak. Paus mungkin saja dengan tidak sengaja dan kemungkinannya sangat kecil untuk memasukkan manusia ke dalam mulutnya. Tapi akan sangat mustahil bagi paus untuk menelan manusia. Karena bahkan paus terbesar di dunia seperti paus biru pun hanya memiliki luas kerongkongan 15 hingga 25 cm dan hanya bisa dilonggarkan maksimal hingga 38 cm. Jadi akan sangat mustahil bagi mereka untuk menelan benda seukuran manusia. Adapun kemungkinan manusia bisa ditelan oleh paus mungkin bisa saja oleh paus sperma yang memiliki kerongkongan terbesar dari semua paus. Paus sperma sendiri biasanya memangsa cumi-cumi raksasa di laut dalam dan bisa langsung menelannya secara utuh. Tetapi ketahuilah kalau kejadian tersebut tidak akan terjadi karena paus sperma hidup di kedalaman 4000 meter dan apabila Anda melihatnya keluar ke permukaan laut itu hanya untuk mengambil oksigen, bukan untuk mencari mangsa. Lalu seandainya lagi apabila Anda tertelan oleh paus sperma, apa yang akan terjadi? Walau sangat kecil kemungkinan Anda akan tertelan oleh paus sperma, tetapi Anda dipastikan tidak akan selamat untuk menceritakan pengalaman ditelan oleh paus tersebut. Karena paus sperma merupakan karnivora yang memiliki enzim pencernaan yang akan mencerna Anda dengan cepat. Dan dengan kondisi tanpa oksigen di dalam perut paus tersebut, Anda sudah pasti tidak bisa bertahan hidup. Ditambah paus sperma yang merupakan hewan di kedalaman laut yang cukup untuk membuat Anda remuk oleh tekanan air di tempat paus ini berada. Jadi bagaimana dengan Nabi Yunus yang bisa bertahan hingga 40 hari di dalam perut paus? Di sini perlu dijelaskan bahwa tertulis dalam kisahnya Nabi Yunus ditelan oleh ikan yang sangat besar yang digambarkan seperti paus. Tapi tidak dijelaskan bahwa ikan tersebut adalah paus. Bisa jadi ikan yang menyelam Nabi Yunus bukanlah ikan paus, melainkan ikan besar jenis lainnya. Karena akan sangat mustahil sekali berada dalam perut paus yang tanpa oksigen dan ditambah lagi harus dicerna oleh enzim seekor hewan karnivora. Bahkan untuk bertahan 1 hari pun hal tersebut adalah tidak mungkin. Dan bisa dipastikan oleh peneliti hal tersebut adalah mustahil. Jadi bisa saja ternyata ada ikan yang jauh lebih besar dari paus yang melakukan hal tersebut. Tetapi sejauh ini dari zaman era Nabi Yunus memang belum ditemukan bukti bahwa ada hewan laut yang lebih besar dari paus secara ilmu pengetahuan. Hanya saja kita tidak pernah tahu mengingat laut menyimpan sejuta misteri yang belum terjamah oleh manusia. Akhir cerita, baik itu mitos ataupun fakta, begitulah kemungkinan yang terjadi apabila manusia sampai tertelan oleh paus. Sekian pembahasan tentang fenomena ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk support terus channel kami dengan like, komen, dan subscribe, supaya kita bisa terus berbagi wawasan tentang dunia fauna. Well, see you on next video.